Di awal drama, kita akan melihat seorang guru matematika sedang mengajar di depan kelas, tapi hampir semua muridnya masa bodoh memilih untuk tidur daripada belajar. Terlalu. Kecuali siswa satu ini, namanya Yun Gamin. Dia sangat tekun dan bisa dibilang gila belajar. Hanya saja, meskipun begitu, dia tidak pernah mendapat nilai memuaskan dalam ulangan. Hal itu memang sudah menjadi hal biasa buat Gamin, karena sejak kecil dia selalu dikhianati hasil. Itu dibuktikan ketika dia mendapat ranking 26 dari 28 siswa. Sang ibu sempat mendatangkan seorang guru privat ke rumah untuk membantu dia belajar, tapi dasar belegu atau bodoh, dia tetap cuma mendapat peringkat 278 dari 280 siswa. Bahkan sempat turun peringkat beberapa bulan setelahnya. 라고 하기엔 너무 공부를 잘하고 싶은 나는 Sampai suatu ketika, dia tak sengaja mendengar dua siswa sedang ngobrol tentang sekolah Yusong yang mereka anggap paling menantang. Karena penasaran, Gamin memutuskan untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun ketika membuka pintu kelas, anjing, salah asup sekolah. Ya, sekolah Yusong adalah tempat sekolahnya para berandalan. Gamin berusaha tenang dan sebisa mungkin menghindari keributan. Karena tujuan dia hanya ingin belajar lalu meneruskan kuliah. Dasar sial, meskipun berada di lingkungan murid-murid berandal Pibanguseun, dia tetap berada di peringkat paling bawah. Namun, berhubung Gamin adalah orang gigih, tak pernah menyerah, dia punya rencana lain agar dapat meningkatkan nilainya di sekolah, yaitu belajar kelompok. Masalahnya, dia kesulitan mencari murid yang bisa diajak belajar bersama. Dari muka-mukanya aja, mereka lebih cocok jadi copet pasar daripada pelajar. Gamin pun menemukan satu orang yang sepertinya cocok, lalu menghampirinya, tapi ya, di luar aturan sekolah, para siswa di sekolah ini memiliki aturan sendiri dan nilai yang harus dicapai oleh para siswa, yakni peringkat jago gelut. 존나 재미없네 진짜 씨발. 173이세? Tak lama kemudian guru Rin masuk, sekalian akan memperkenalkan wali kelas baru terhadap mereka. Ini dia orangnya, namanya Lee Han-geong. Gamin ingat kalau Bu Lee ini adalah guru privatnya ketika masih SMP. Guru sabar yang percaya suatu saat dia akan berhasil. Pertama-tama, Bu Lee mulai mengabsen para murid, tapi jawaban mereka sangatlah konyol seperti minta dijitak. 유승현, Lalu tiba-tiba, salah satu murid bernama Hyunwoo merasa risih dengan suara kentut tadi, langsung menggampar pelakunya saat itu juga. Bahkan dia menghajar siswa lain yang tak terima karena kopinya dijadikan alat lempar. 야, 너 어디 갔을 거냐? 당연히 이현우지. Bu Lee berusaha menyuruh mereka untuk duduk, tapi mereka mau duduk jika disuruh sama Hyunwoo, karena Hyunwoo adalah orang paling kuat di kelas itu. Saat mau buang sampah, Bu Lee sangat terkejut melihat banyak sekali puntung rokok yang dia temukan di sana. Karena para murid koplok ini sudah terbiasa melakukan hal buruk di dalam sekolah. Kalau bahasa Spanyolnya mah, wis mangan, ora udud, enak. Bu Lee baru ingat kalau Gamin pernah menjadi murid privatnya. Meminta maaf karena waktu itu Bu Lee tidak bisa meneruskan mengajar. Gamin berharap Bu Lee mau bertahan di tengah gempuran para siswa geblek di sekolah ini. 쪽팔리잖아. 전날 그만두기. Gamin juga mengungkapkan keinginannya untuk membuat studi grup di sekolah ini, dan orang pertama yang dia incar adalah Kim Se-hyun.
Gamin terus mendekati Sehyun, memberi cemilan dan duduk bersama saat jam istirahat. Namun Sehyun masih tak mau menanggapinya. Gamin tak mau nyerah gitu aja, terus mengikuti Sehyun ke ruang perpustakaan. Karena merasa tak nyaman, Sehyun akhirnya bersedia mengajarkan Gamin sekali saja, asalkan dia berhenti menguntit. 네, 이거 3등분해. 그럼 조각 케이크에서 원래 0.3333 세 개를 합치면 0.9999인데. 여기 묻은 건? Di ruangan berbeda, Bu Li melaporkan kelakuan para murid yang selalu menjadikan room sebagai asbak rokok. Tapi wakil kepala sekolah ini sepertinya tak mau membahas masalah itu karena dia juga susah berhenti merokok. Mendingan Bu Li siapkan mental biar kuat menghadapi para siswa di sekolah ini. Balik lagi ke mereka, Sehyun mengakui kalau Gamin adalah anak rajin yang selalu mencatat setiap pelajaran. Tapi dia dengan tegas mengatakan kalau Gamin adalah anak bodoh yang tidak berbakat. Gamin mengakui itu, makanya dia ingin mengajak Sehyun untuk bergabung dengannya membentuk studi grup. Sehyun tentu saja menolak karena mereka bersekolah di sekolah yang berbeda, lagi pula Pihanwul belum tentu setuju dengan itu. Pihanwul adalah anak pimpinan geng Yongbek, geng yang dikenal sangat kejam di kota ini. Pihanwul sengaja membuat aplikasi khusus menyaring para remaja tangguh agar kelak bisa direkrut oleh geng ayahnya. Gamin berkata dia tak mau tahu soal itu karena tujuan dia datang ke sini hanya untuk belajar sambil memperlihatkan robekan nilai Sehyun yang termasuk anak pintar di sekolah ini. Sehyun sangat terkejut, langsung merobek kertas ujian itu lalu pergi dari sana. Inilah Pihanwul, anak pimpinan geng Yongbek. Selalu mendapat peringkat pertama di sekolah mengalahkan Sehyun. Membuat Gamin tersadar kenapa Sehyun selalu menolak ajakannya. Saat di toilet, Sehyun marah karena dia menyangka Gaminlah yang mencoleknya. Namun ternyata itu adalah Hyunwoo. Tak banyak basa-basi, Hyunwoo langsung menggampar Sehyun dan memintanya memberikan uang 200.000 won jika ingin diampuni. Suara gaduh itu terdengar oleh Ibu Li yang sedang berusaha menyembunyikan drum asbak itu. Bu Li yang penasaran, diam-diam mengintip dari balik pintu, melihat Sehyun sedang dipukuli. Mau minta tolong tapi tak ada yang peduli. Alhasil, dia memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri, namun keburu dicegat oleh Gamin yang menawarkan bantuan. 잔대가리 걸리네. Bukannya berterima kasih, Sehyun malah marah karena dia hampir saja menyelesaikan hukuman, tapi Gamin malah membawanya pergi. Dia berniat pergi ke tempat itu lagi sambil mengingatkan kalau bersekolah di sini bukan hanya tentang belajar, tapi juga cara bertahan hidup. Baru juga mau masuk, dia sudah dicegat oleh Hyunwoo yang ingin tahu siapa orang yang telah menyelamatkan Sehyun. Karena Sehyun tak mau menjawab, dia akhirnya kembali dihajar dan ketika akan dipukul menggunakan tongkat bisbol, ya meskipun bodoh dalam urusan pelajaran, Gamin justru berbakat dalam urusan bela diri. Dia belajar ilmu silat dari seseorang yang identitasnya belum diketahui. Makanya dia sama sekali tak kesulitan menghajar Hyunwoo. Walaupun udah ditolong, Sehyun tetap menolak ajakan Gamin karena menurutnya Gamin adalah orang yang tidak percaya diri, makanya dia menolong orang sambil memakai topeng. 괜히 애들한테 찍힐까 봐 무서우니까. Inilah ayah Sehyun, si Komar, yang meminta anaknya belajar ngelas daripada meneruskan kuliah.
Sehhyun sempat keberatan, tapi karena takut ditakol ku botol, dia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa melihat buku-buku yang sudah dibuangnya di luar. Begitupun dengan Gamin yang gak bisa tidur karena terus kepikiran dengan misi studi grupnya. Dia tidak yakin berhasil, sebab ketika masih SMP dulu, tak ada seorang pun bersedia memasukkannya ke grup belajar, sebab dia dikenal bodoh. Besoknya, Bully melihat drum-drum itu dijadikan asbak lagi oleh murid-murid Badung ini, tapi dia sangat senang saat Guru Rin menertibkan mereka. Dikarenakan sebentar lagi sekolah mereka akan kedatangan inspektur pengawas. Lalu dia meminta Bully untuk menyingkirkan drum-drum tersebut biar tidak ketahuan. Seorang siswa bernama Gonyop membantu Bully membereskan drum-drum itu, walaupun sebenarnya dia jujur ingin inspektur pengawas melihatnya, siapa tahu ada pembenahan di sekolah ini. Tapi Bully tak setuju. Apapun yang terjadi, pokoknya mereka harus tetap menjaga nama baik sekolah. Sedangkan Gamin merasa terkejut saat menemukan sebuah buku pelajaran berada di bawah mejanya. Sehhyun sengaja memberikannya karena dia sudah tak punya cita-cita lagi. Lalu tiba-tiba... 고마워. Hyunwoo yakin kalau orang yang menyelamatkan Sehhyun waktu itu adalah Gamin, segera mengambil buku itu. Sementara itu, inspektur pengawas turun untuk melihat situasi yang berada di STM Yusong, diantar oleh wakil kepala sekolah Jung. Dia melihat seorang guru sedang memindahkan sebuah drum yang membuatnya curiga hingga mau menghampirinya. Untungnya, Guru Rin segera membantu memindahkan drum asbak tersebut. Si inspektur mengaku sepertinya pernah melihat Ibu Li, tapi entah di mana. Belum juga beres membahas soal itu, tiba-tiba sebuah kunci leher terbang dari salah satu kelas. Jadi sebelumnya, Hyunwoo menyuruh semua siswa untuk keluar, termasuk Sehhyun, lalu sengaja membakar buku pelajaran itu di depan Gamin. Gamin berusaha merebut itu sambil melawan Hyunwoo, tapi sayang bukunya tetap terbakar. Gamin meminta Hyunwoo meminta maaf pada Sehhyun, tapi Hyunwoo tetap menolak. Karena tak mau kalah, Hyunwoo lalu mengambil tas yang masih terbakar, kemudian dilemparnya ke arah Gamin. Namun, Gamin yang memiliki jurus tendangan Shimadun dengan mudah membalikan tas itu. Sehhyun yang melihat itu seketika tersadar dengan kebaikan Gamin selama ini, yang selalu menjaga dia saat tidur di perpustakaan dan selalu memberinya makanan kecil. Makanya, dia ingin membalas kebaikan Gamin dengan memberinya buku catatan matematika. Namun karena sekarang buku catatan itu sudah terbakar, dia akan menggantinya dengan bersedia masuk ke dalam studi grupnya. 한다고 스터디 그룹. Bully tiba di kelas langsung memadamkan api, bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Tapi belum juga dijawab, inspektur pengawas sudah tiba di sana juga. 폭행해. 방화까지. 너 이름이 뭐지? Alhasil, Gamin dibawa ke ruang kesiswaan untuk merenungkan kesalahannya. Sehhyun datang mengunjunginya, hanya sekedar memberikan kacamata dan berterima kasih karena Gamin telah membelanya. Tak berapa lama, inspektur pengawas, wakil kepala sekolah Jung, serta Bu Li datang ke sana, dan Sehhyun terpaksa keluar meninggalkan temannya. Menariknya, semenjak kejadian tadi, teman-temannya yang lain jadi menghargai Sehhyun.
Tapi Sehyun langsung nyingkir ketika ada 3 orang anak buah Pihanwul lewat. Mereka membawa Hyunwoo menyerahkannya kepada orang nomor 1 sekolah. Dan Gonyop melihat pemandangan itu dari kejauhan. Di ruang kesiswaan, wakil kepala sekolah Jung berencana akan mengeluarkan Gamin dari sekolah sebagai upaya cuci tangannya. Jelas dong, Bu Lee gak setuju, menganggap itu adalah hal berlebihan. Lagi pula, dia tahu Gamin hanya membela diri dan bertahan hidup di sekolah yang bobrok ini. Pak Jung sebenarnya ingin marah, tapi si inspektur langsung menyela karena ucapan Bu Lee sepertinya masuk di akal karena tadi dia juga menemukan puntung rokok dan alarm kebakaran yang rusak. Tanda kalau dia juga tahu kekacauan di sekolah ini. Dia juga baru ingat kalau Bu Lee adalah orang yang memiliki nilai tertinggi saat ujian sertifikasi guru. Tapi sayangnya Bu Lee menarik kembali pendaftarannya dan mundur jadi guru. Gamin juga baru ingat karena waktu itu Bu Lee pernah mengungkapkan keinginannya menjadi seorang guru negeri. Si inspektur bertanya dengan usaha apa Bu Lee akan mengubah sekolah ini. 스터디 그룹이야. Metode itu mendapat dukungan langsung dari si inspektur sekaligus membungkam wakil kepala sekolah. 학생이 공부를 하겠다는데 무슨 문제 있습니까? 나게 담배 꽁초. Inilah kegiatan Gamin setiap jam 5 pagi, melatih fisiknya agar selalu bugar. Satpam komplek selalu memberitahunya kalau waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Dia lalu pura-pura tidur agar ibunya tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Di jalan, Sehyun sengaja menunggu Gamin agar mereka bisa bareng berangkat ke sekolah sekaligus ngomongin studi grup yang sudah dapat izin langsung dari inspektur pengawas sekolah. Sedangkan Bu Lee dapat tantangan dari wakil kepala sekolah, dia akan mengakui secara resmi studi grup itu asalkan Bu Lee bisa mengumpulkan anggota sebanyak 5 orang dalam 2 minggu. Jika gagal, maka Bu Lee juga harus resign dari sekolah ini. Bu Lee pun memberitahukan soal itu kepada Gamin dan juga Sehyun, artinya mereka harus mencari 3 anggota lagi agar studi grup mereka diakui oleh pihak sekolah. Dengan begitu, mereka menyebar poster ajakan bagi siapapun murid yang ingin bergabung dalam kelompok belajar mereka. Setelah 3 jam menyebar poster, seorang siswa masuk ke ruang perpustakaan menanyakan Gamin. Tapi bukan untuk masuk studi grup, melainkan nantangin Gamin gelut karena orang ini termakan cerita para bigos sekolah yang selalu melebih-lebihkan cerita. 소문 듣고 왔다. 잠깐만. 여기 있었는데. 자리에서 일어나지도 않아. 잠깐만. Setelah kejadian itu, para bigos ini kembali mengarang cerita tentang Gamin jauh dari cerita yang sebenarnya, agar seolah-olah Gamin adalah siswa yang brutal. Setelah beberapa hari tak kunjung juga ada yang mendaftar, Gamin memutuskan untuk mencari secara langsung kira-kira siapa murid yang bisa diajak gabung. Mereka lalu pergi ke kantin sekolah, menghampiri 3 biang gosip ini. Di sebelah kanan Anda kita panggil aja Dadang, yang satunya lagi Diding, dan yang di tengah Aceng. 어? Namun, dari semuanya, Gamin tak menemukan satu orang pun yang terlihat ingin gabung ke dalam studi grupnya. Bahkan mereka langsung pergi meninggalkan meja makan karena ketakutan. Gamin benar-benar telah menjadi salah satu murid paling ditakuti. Bahkan saat berjalan di koridor sekolah pun tak ada siswa yang berani berdiri di sana. Tak berapa lama Gonyop muncul, dan setelah tahu kalau Gonyop adalah siswa pindahan dari Amerika, Gamin segera mengajaknya bergabung. Tapi Gonyop menolaknya mentah-mentah.
스터디 그룹? Bully merasa khawatir karena Hyunwoo udah beberapa hari gak masuk sekolah. Ditelepon gak aktif dan disusul ke rumahnya pun tak ada siapa-siapa. 꼭 스터디 그룹을 해야 돼? 미안하다. 솔직히 너 정도 피지컬이면 공부보다 운동 쪽으로 나가는 게 낫지 않아? Besoknya, Bully yang tahu belum ada satupun murid yang mendaftar jadi anggota studi grupnya, berusaha menghibur mereka berdua dengan mengajak mereka ke toko buku. Alih-alih membeli buku pelajaran, karena dia sudah mempunyai buku-buku tersebut di rumah, Gamin malah banyak membeli pulpen dan satu buku yang dirahasiakannya. Setelah itu, Bully mentraktir mereka makan dan membeli es krim di taman alun-alun. Bully bertanya kenapa Gamin membeli begitu banyak pulpen. 코너링이 좋아서 숫자를 많이 쓰는 수학 문제였는데 그 환색은 뇌를 활성화하는 세로토닌 분비에 도움을 줘서 기억력을 높여준대요. 뭐 볼펜 박사야? Membuat mereka terkejut karena di luar kebodohannya, Gamin adalah orang yang sangat teliti. Mereka juga bertanya kenapa Bully bisa mengajar di STM Yusong, padahal dia bisa mengajar di sekolah negeri. Tapi Bully tak mau menjawab pertanyaan itu, mengalihkan pertanyaan mereka pada soal lain. 파이팅! Ketika mau pulang, baik Bully maupun Gamin tersadar kalau buku Gamin terbawa oleh Bully. Hanya saja ketika mau menelpon, Bully curiga karena pintunya sudah tidak terkunci. Di mana di sana udah ada Hyunwoo yang sudah menunggunya. Setelah mandi, Gamin juga baru tahu kalau beberapa menit lalu Bully sudah menelponnya. Hyunwoo mengaku kalau dia disuruh oleh Pihanwul untuk memberi pelajaran kepada Bully karena semenjak kehadirannya dianggap cukup mengganggu kebiasaan di sekolah. 오늘 그냥 가면 제가 죽거든요. 선생님 지금 좀 화나려고 그러거든. 도대체 뭔 짓을 했길래 벌써 이렇게까지 찍히신 건데요? 설마 진짜 Tak berapa 모르시는 lama, Gamin balik menelepon, tapi Hyunwoo segera merampas HP itu dan siap memberikan pelajaran. Namun, tiba-tiba seseorang berusaha menyelamatkan Bully dan itu adalah Gonyop. 드럼통 맞지? 건혁이. Tiba di basement, mereka langsung sembunyi di antara mobil-mobil yang terparkir. Bully meminjam HP Gonyop karena dia akan menelepon polisi. Tapi Bully berusaha menenangkan mereka, tapi dia malah ditonjok anjing. Kualat syah nonyok guru mah. Hingga terpaksa Gonyop harus melawan sendirian. Di lain sisi, Gamin memutuskan keluar setelah merasa gak enak hati karena teleponnya tak juga diangkat Bully. Apalagi dia mendengar ada pengendara motor yang teriak kalau target sudah ditangkap. Hyunwoo ternyata mengenali Gonyop karena Gonyop sempat viral di berita. Dan dia tahu kelemahan Gonyop adalah perut sebelah kiri. Membuat Gonyop kini berada di posisi sulit, begitupun dengan Bully. Tapi untungnya 쌤, 괜찮으세요? di rumah, ibunya khawatir karena Gamin tak berada di kamarnya. Dan terkejut saat dia melihat jadwal di kalender anaknya bahwa anaknya sering belajar ilmu bela diri. Alhasil dengan nunchaku dadakannya, Gamin berhasil menghajar mereka semua. Hyunwoo yang terbangun mencoba memukul Gamin dari belakang
Untungnya keburu dihentikan oleh Gonyop. Gonyop yang sepertinya menaruh dendam kepada Pihanwul nekat ingin memukul Hyunwoo menggunakan linggis. Namun, 뭐 때문에 그렇게 화가 났는지 모르겠지만 심하잖아. 그게 돼? 엄마가 죽었는데? Hyunwoo pun kabur dan Gonyop merasa kesal. Gonyop berkata kepada Bu Li, teruskanlah apa yang ingin Anda lakukan karena sikap itu mengingatkan dirinya pada mendiang ibunya. Dia juga mengingatkan Gamin kalau perjuangannya tidak akan mudah karena ini adalah STM Yusong. Setelah itu mereka naik ke apartemen karena Bu Li ingin memberikan buku Gamin yang terbawa. Itu adalah buku biografi artis sinetron Bruce Lee. Bu Li kemudian masuk ke apartemennya berniat melaporkan kejadian tadi pada polisi. Namun tiba-tiba seseorang bernama Hong Jae mengetuk pintunya. Dia langsung sujud meminta maaf karena tadi telah ikut melakukan penyerangan. Dia mengaku terpaksa melakukannya karena takut dibunuh oleh Pihanwul. Bu Li sendiri bersedia memaafkannya asal Hong Jae bersedia memberinya informasi. Keesokan harinya, Gamin dan Sehyun mulai frustasi karena mereka belum juga kedatangan anggota baru. Sedangkan waktu yang diberikan semakin sedikit. Tiba-tiba, Gamin mendapat pesan kalau ada seseorang yang ingin bergabung dengan studi grupnya bernama Lee Jiwo. Jelas dong, mereka senang ingin menemui murid itu secara langsung. Dan ketika membuka pintu kelasnya, 지우라고, 지우, 이지우. 남녀 공학이다. di ruangan berbeda, Bu Li menanyakan soal Pihanwul kepada guru lain, tapi guru itu sangat terkejut lalu meminta Bu Li untuk tidak bertanya lagi, karena Bu Li bisa saja kehilangan nyawanya. Bu Li yang penasaran tak mendengar apa yang disarankan oleh guru tadi, nekat memanggil Pihanwul ke ruangannya. 왜 부르셨어요? Di ruangan berbeda, Gamin memutuskan keluar lagi dari kelas karena dia tidak tahu seperti apa wajah Lee Jiwo. Untungnya, dua wanita datang memanggil nama Lee Jiwo di ruangan sebelah. Saat melihat wajahnya, Sehyun baru ingat kalau wanita itu adalah saudara kembarnya Lee Hyunwoo, orang yang kemarin membakar buku pelajaran matematikanya. Jadi sebaiknya, Gamin tidak berharap lebih kepada Lee Jiwo. Jiwo sendiri sedang dimarahi oleh anggota OSIS bernama Mihe karena Jiwo tak mengantarkan makanan ke mejanya saat jam istirahat. Tak hanya memarahi Jiwo, Mihe juga akan menampar Hyewon, teman sebangku Jiwo. Tapi Jiwo keburu menghentikannya karena dia tak ingin membawa-bawa Hyewon ke dalam masalahnya. Alhasil, Jiwo dihajar habis-habisan oleh Mihe. Pokoknya, Jiwo harus mengantarkan makanan ke mejanya setelah jam pelajaran selesai. Dan Mihe ingin meludahi tabel pelajaran yang sudah dibuat Hyewon dan Jiwo, tapi pria belegug ini sudah ada di sana. Tak berapa lama, Kyujin, anggota OSIS lain datang, dan Sehyun yang ketakutan segera membawa Gamin keluar. Karena telah membuat keributan, Jiwo akan dihukum 3 kali cepretan di tangannya, kecuali jika Jiwo mau bersikap manis kepada Kyujin. Tentu saja, Jiwo menolak, lebih baik dia dicepret daripada berbuat seperti itu. Namun, anjing, rujit. Jelas dong si Jabrik ini marah, ingin menghajar Gamin, tapi keburu dipanggil oleh Guru Rin. 빨리 안 키우고 많어. Sehyun sangat khawatir karena Gamin telah berani mengusik anggota OSIS. Gamin sih santai aja, lagian dia juga ingin melindungi siapapun yang nanti akan menjadi anggotanya. Tak lama kemudian Hyewon nyusul menjelaskan bahwa Jiwo kini sedang dirundung oleh anggota OSIS. Hyewon juga menceritakan kalau sebenarnya Jiwo adalah wanita yang tangguh. Itu terbukti saat dirinya dipalak oleh Mihe, Jiwo berani mengambil uang itu kembali lalu memberikan kepadanya. Namun masalahnya sebenarnya bukan itu, tapi pada adiknya yaitu si Hyunwoo.
Malam itu, saat adiknya mau mengantarkan paket penting, dia tiba-tiba dipukul oleh seseorang, lalu paketnya diambil. Kyujin bersedia memberikan paket itu, asalkan Hyunwoo mau mencuri uang di mesin ATM. Tindakan itu sengaja direkam oleh si Jabrik, agar dia bisa memanfaatkan video tersebut, termasuk merundung Jiwo. Jiwo sebenarnya kesal dengan adiknya, tapi mau gimana lagi, dia adalah keluarga satu-satunya. Tak hanya Kyujin, anggota OSIS lain khususnya Mihe, jadi berani merundung Jiwo karena dia seperti memiliki kartu truk Jiwo. Makanya Hyewon meminta bantuan mereka agar menyingkirkan video itu sebelum dia pindah sekolah. Dia berjanji jika itu berhasil, maka dia akan membujuk Jiwo gabung ke dalam studi grup mereka, karena sebenarnya yang mengisi formulir itu bukan Jiwo tapi dirinya. Untuk videonya, Hyewon yakin berada di ruangan OSIS. Sehhyun merasa sedikit gentar karena OSIS adalah perundung resmi yang diakui sekolah sebagai imbalan karena mereka telah mengalahkan murid-murid yang berbuat onar. Jadi, mereka diizinkan untuk merundung siapapun di sekolah ini. Di ruang OSIS sendiri, terlihat 2 orang anggotanya sedang mencari flashdisk yang dimaksud karena mereka ingin tahu juga apa yang membuat Jiwo langsung lemah. Sialnya, mereka ketahuan oleh Kyujin dan tanpa banyak bacot lagi, Kyujin langsung menghajarnya. 언젠가는 양아치를 찍어 눌러주면서 그래서 웬만한 애들은 아예 근처에 Tapi koploknya, itu hanya sebuah lelucon saja, karena pada akhirnya Kyujin memperbolehkan mereka menonton setelah dirinya menguploadnya ke GoTube. Pokoknya, semua sudah diatur, dan semua ini tak lepas dari campur tangan Pi-han Wool. Tak sadar kalau Gamin sedari tadi sudah berada di lemari. Gamin yang marah sengaja memukul lemari untuk memancing para berandalan itu. 깜짝이야, 뭐야 미친 새끼네. 이재우가 USB 훔쳐오라 시켰구나. USB 챙기려고 대가리 걸려. Perjuangan nyatanya belum selesai karena 3 anggota OSIS lain yang baru pulang latihan langsung menghadang Gamin. Jadinya, Sehhyun khawatir membuat rencana untuk mengalihkan perhatian. Tapi sialnya, Hyewon tak bisa melakukannya karena seumur hidupnya dia tak pernah bicara kasar. Di saat bersamaan, Jiwo turun dari tangga mendengar pembicaraan mereka. Sedangkan di dalam, pertarungan masih sangat seru. Dalam kondisi terjepit, Gamin berusaha mempertahankan flashdisk itu. Tapi masalahnya, Kyujin yang baru siluman tak peduli karena file itu sudah berada di komputernya dan kini dia akan menguploadnya ke GoTube. Jiwo yang tak mau membebani orang lain nekat akan datang ke ruang OSIS, tapi Gamin terlihat buru-buru mengamankan komputer itu, tapi dasar film, biar rame, Gamin disuruh sutradara untuk jatuh. Gamin berusaha menahan para berandalan itu, kemudian menyuruh Sehhyun melanjutkan perjuangannya. Tiba di atap sekolah, Sehhyun yang tak tahu harus lari kemana lagi, terpaksa berbuat seperti ini. Membuat si Jabrik kesal, ingin menghajar Sehhyun, tapi 던져줘 개새끼야! lebok sia.
Di bawah, Gamin diamankan oleh guru Rin dan sadar kalau flash disk-nya terjatuh, dia meminta Hyewon untuk mengambilnya. Sialnya, dia keduluan oleh Mihe yang akan memanfaatkan flash disk itu untuk caper pada Kyujin. Hyewon yang tak biasa bicara kasar, akhirnya tak bisa lagi menahan kekesalannya. Mihe yang tak terima sengaja balik lagi ingin memberi pelajaran pada Hyewon. Di luar dugaan, Hyewon yang udah kagok edan melayani tantangan Mihe. Flash disk itu akhirnya jatuh ke tangan Hyewon dan Jiwo yang melihat itu berkata bahwa sekarang Hyewon pantas menjadi murid sekolah Yusong. Di ruangan berbeda, Bully menanyakan kabar Hyunwoo kepada Pi Hanwoo. Tapi Hanwoo mengaku tak tahu menahu soal Hyunwoo karena dia merasa tidak dekat dengan siapapun. Setahu dia, Hyunwoo punya utang kepada Kyujin, mungkin gara-gara itulah dia tidak masuk sekolah. Bully yang tidak begitu percaya meminta Hanwoo melepaskan Hyunwoo karena dia sudah tahu bahwa penyerangan yang dilakukan Hyunwoo di apartemennya adalah suruhan Hanwoo. Hanwoo tetap saja mengelak, menyuruh Bully agar mengurus saja studi grup yang dia buat, jangan mengurusi hidup Hyunwoo biar dia tidak menyesal. Di lain sisi, Hyunwoo terlihat datang ke sekolah, naik ke atas melewati Jiwo saudarinya. Hyunwoo teringat dengan perkataan Hanwoo kalau orang yang telah mencuri barangnya waktu itu adalah Kyujin. Dan Kyujin sengaja merekam Hyunwoo mencuri uang agar dia bisa memanfaatkan itu untuk memeras saudarinya, Jiwo. Hanwoo sengaja memberikan sebuah pisau agar Hyunwoo bisa membalaskan dendamnya. Dan sekarang inilah kesempatan Hyunwoo untuk membunuh Kyujin. Tapi Bully sengaja menghalanginya. Ya, setelah membaca latar belakang Hyunwoo waktu itu, Bully jadi tahu kalau Hyunwoo tak punya keluarga. Dia hanya tinggal bersama kakak perempuannya, yaitu Jiwo. Dia tahu Hyunwoo sebenarnya bukan anak jahat, makanya dia ingin menyelamatkan hidupnya. Hyunwoo pun menangis dan Gamin yang baru datang segera membawa Ibu Lee ke rumah sakit. Setelah beberapa jam melakukan operasi, Bu Lee akhirnya berhasil diselamatkan, udah bisa makan mangga dan noglonok. Kemudian Hyewon mengajak Jiwo agar tak malu-malu masuk ke dalam. Jiwo berkata dia sudah mengirim saudaranya ke penjara dan berjanji akan membayar seluruh biaya pengobatan rumah sakit. Bu Lee menolak niat baik Jiwo itu, yang penting Jiwo bersedia masuk ke dalam studi grup mereka. Hyewon juga memutuskan ikut gabung dan tak jadi pindah sekolah. 하고 싶어요. 스터디 그룹. Nah, besoknya mereka menggunakan perpustakaan sebagai tempat belajar mereka. Dan karena mereka sudah berempat, jadi sekarang mereka tinggal mencari satu anggota lagi agar kegiatan mereka diresmikan sekolah. Menurut kabar, setelah Hyunwoo dijebloskan ke penjara remaja, Hanwoo juga kini sedang diperiksa polisi. Hanya saja, mereka gak yakin kalau polisi akan bisa dengan mudah memenjarakannya. Tiba-tiba, mereka dikagetkan oleh lemparan batu yang merusak kaca perpustakaan. Pria jabri goreng patut ini bernama Tae-oh. Dia ingin menantang Gamin bertarung setelah tahu Gamin mengalahkan Kyujin. Orang ini pede bisa mengalahkan Gamin karena dia adalah peringkat pertama kelas 1 di aplikasi gelut sekolah Yusong. Masalahnya, Gamin tak peduli soal itu. Yang penting dia bisa fokus belajar dan mencari satu anggota lagi. Tae-oh yang merasa diabaikan menyuruh anak buahnya untuk membawa Lee Jun, murid yang membawa formulir pendaftaran studi grup. Mulai sekarang Tae-oh akan memukul para murid yang berniat gabung ke dalam studi grupnya Gamin. Mendengar hal itu, Gamin pun kembali muncul karena satu orang saja yang mendaftar akan menentukan masa depan studi grupnya. 뭐야
씨. Hanya dalam satu kali pukulan saja, orang Jabri goreng patut ini pun langsung terkapar. Sebelum lanjut, kita akan mundur ke masa lalu, mengenal si Lee Jun, calon anggota studi grup yang baru. Jadi sejak SMP, dia sangat menyukai gelut, meskipun dia selalu KO. Pokoknya entah beberapa ratus kali dia melakukan pertarungan, tapi hasilnya tetap sama. Suatu ketika dengan muka yang udah kayak pencuri kotak amal, dia mendengar dua siswa lain ngobrol tentang sekolah Yusong. Alhasil, dia pun meneruskan sekolahnya ke STM Yusong, dan benar saja sekolah ini memang idaman bagi para berandalan. Lee Jun terus berkelahi agar bisa memperbaiki peringkat gelutnya dari peringkat 170 naik ke peringkat 117. Hanya saja dia kesulitan naik lagi karena udah beberapa kali bertarung, dia tetap gak bisa ngalahin peringkat 16. Sampai suatu hari, dia melihat Gamin mengalahkan Hyunwoo dengan tendangan si madunnya, dan yang terbaru berhasil mengalahkan si Tae-oh hanya dalam satu pukulan. Membuat dirinya yakin bahwa Gamin adalah orang yang bisa membantunya memperbaiki peringkat gelutnya. Gamin langsung mengeluarkan Lee Jun keluar setelah tahu niatnya ingin belajar gelut. Karena tak ada cara lain, Lee Jun akhirnya terpaksa ngaku kalau dia ingin belajar di bidang akademik juga. 정말로 공부할 거냐고. Sebelum diangkat menjadi anggota resmi, Gamin ingin tahu dulu sejauh mana kesungguhan Lee Jun dalam belajar. Dia menyuruh Lee Jun mengisi beberapa lembar soal, sedangkan dia dan yang lain akan menemui Bu Lee. Masalahnya, saat Gamin dan yang lain pergi, seorang pria menyeramkan bernama Jang Ho masuk ke ruang perpustakaan mencari Gamin. Karena katanya ada ujian yang harus dilaksanakan. Hal itu dimanfaatkan Lee Jun untuk berbohong, mengaku kalau dirinya adalah Gamin. 1학년 서열일이 응답을 하냐? 주영감이 많은데요. Lee Jun pun dibawa Jang Ho naik mobil, dan seseorang melihat pemandangan itu dari ruang gelap. Di rumah sakit, Bu Lee ditengok oleh seorang detektif bernama Nataiman, yang mana si detektif berkata bahwa ini adalah pertemuan mereka yang kedua kalinya setelah insiden pertama. Di dalam mobil, Lee Jun hanya pelangap-pelongo, tak tahu akan dibawa kemana. Teringat saat kecil ketika dia sering dirundung, seorang teman bernama Anti selalu menolongnya. Anti selalu menghiburnya dengan berkata kalau suatu saat Lee Jun akan menjadi orang kuat dan mungkin saja akan berbalik melindunginya. Namun ketika mereka dewasa, Anti tak mau menganggap Lee Jun sebagai teman lagi, karena kini Anti sudah menjadi bagian dari geng Yongbek. Tiba di sebuah gedung bekas pabrik cireng, Jang Ho berkata kalau dia adalah orang yang memiliki tugas menyeleksi anak sekolah untuk bergabung dengan geng Yongbek. Lee Jun hanya akan mendapat satu kali kesempatan untuk membuktikannya dengan cara mengambil kunci mobil yang sudah dia simpan di atas kapnya. Ujian itu pastinya tidak mudah karena ada 3 barikade yang siap menghadangnya. Pertama ada Jang Bi-hwan, 17 tahun, moto gak apa-apa miskin yang penting jadi gangster. Kedua ada Si Yubi, 18 tahun, moto gak apa-apa dicoret dari kartu keluarga yang penting jadi gangster. Ketiga ada Guan-woo, 17 tahun, moto jadi gangster lebih menantang daripada jadi satpam yayasan. Pertarungan ini gak ada aturan, yang penting bisa mendapatkan kunci mobil. Sementara itu, Gamin dan rekan-rekan kembali masuk ke perpustakaan, tapi mereka tak melihat Lee Jun ada di sana. Tiba-tiba, Gon Yop datang memberitahu kemana Lee Jun dibawa pergi. Jang Ho yang tak tahu kalau itu bukan Gamin sangat kecewa, karena kenyataannya Gamin tak sehebat yang dirumorkan orang. Dia berniat ingin menghajar Lee Jun kembali, tapi kaleng pilok keburu mengganggunya.
그 세상이 다 그래. Yah Gamin yang asli muncul sembari memperlihatkan hasil tes ujian Lee Jun yang telah memenuhi syarat. 합격. 되게 유성 공부 애들이네. 나이 먹고 그러고 살면 쪽팔리지도 않나. 준아, 일로 와. 네가 윤감이네. Jang Ho akan mengangkat Gamin jadi anggota Yongbek jika dia berhasil menyelamatkan Lee Jun. Di tempat berbeda, detektif Nataiman mulai meragukan kepolisian setelah mereka terlihat kesulitan mempidanakan Pi Hanwol. Padahal, menurut informasi, Hanwol juga terlibat dalam kasus penyerangan kemarin. Tak berapa lama, di bawah terlihat Sehyun dan Hyewon ragu-ragu saat mereka akan melaporkan penculikan Lee Jun oleh seorang gangster. 근데 세연이 있던 Kembali ke bekas pabrik cireng, Jiwo, Gonyop, dan Gamin akan saling membantu melawan para gangster yang eueuh gawe ini. Di saat musuhnya bawa pisau, Gamin hanya memanfaatkan kertas sebagai senjatanya. Maklumlah, namanya juga drama ya. Karena para cecunguknya udah pada tumbang, Gamin mengalihkan perhatiannya pada si Jang Ho. Yah, Jang Ho emang jauh berbeda dengan anak buahnya, bahkan Gamin juga kesulitan menghajarnya. Untuk itu mereka bertiga akan melawannya bersama-sama. Jang Ho bertanya kenapa Gamin ingin melindungi Lee Jun, padahal Lee Jun sudah mengkhianatinya dengan berpura-pura sebagai Gamin. Seketika Gamin teringat dengan perkataan pelatih silatnya, kalau dia bersungguh-sungguh dalam sesuatu, maka insya Allah dia akan berhasil. Dan Gamin melihat Lee Jun sebagai orang yang mau berusaha keras. Nilai akademiknya juga bagus, maka Gamin tak sungkan menganggap Lee Jun sebagai saingannya. 준이는 걸림돌 아니야. 내 라이벌인 모를까. Lee Jun pun mulai respek terhadap Gamin, beda dengan sahabatnya si Anti yang kini selalu meremehkannya. Gamin lalu memperingatkan Jang Ho agar berhati-hati karena jurus yang akan dia gunakan adalah jurus yang berbahaya. Tiba-tiba, mobil putih yang sedari tadi parkir bergerak ke arah Gamin. Untungnya ada Lee Jun yang sigap menyelamatkannya. Itu adalah Ma Min Hwan, rekan si Hanwol yang mengajak Gamin ikut gabung ke geng Yongbek. Gamin sekali lagi menolak karena dia ingin fokus belajar dan melanjutkan kuliah. Ma Min juga mengenali Gonyop, termasuk kejadian yang menimpanya waktu dulu. Gonyop yang tersinggung berniat menghajarnya, tapi Ma Min keburu kabur dan berusaha dikejar oleh Gonyop. Kejar-kejaran itu tak sengaja dilihat oleh Sehyun dan Hyewon yang pergi ke TKP menaiki mobil polisi. Akhirnya, para gangster ini ditangkap polisi dan Lee Jun segera dilarikan ke rumah sakit. Nataiman memberi mereka kartu namanya biar mereka bisa segera menghubungi dirinya saat ada kejadian seperti ini lagi. Di pihak lain, setelah mendengar kabar berita dari Ma Min, Hanwol tidak akan lagi menganggap remeh Gamin. Itu terlihat saat dia memberi bintang 4 kepada Gamin. Tanda kalau Gamin adalah ancaman buat dirinya. Gamin sendiri sengaja membuat grup chat untuk para anggota studi grupnya, biar mereka makin akrab dan gak malu kalau mau pinjam duit. Lee Jun juga menyempatkan diri muncul di grup itu meskipun dia sedang dirawat.
Besoknya sebelum berangkat sekolah, seperti biasa Gamin melakukan rutinitasnya, yakni olahraga pagi. Dan di sekolah, dia terus belajar bersama rekan-rekan studi grupnya. Suatu ketika mereka dicegat oleh para OSIS, alasan kalau mereka memakai seragam yang salah. Untungnya ada Bu Li yang sudah sembuh, memperbolehkan mereka masuk kelas, sekalian kenalan dengan Li Jun, anggota baru yang kagum dengan kecantikan Bu Li. 역시 스터디 그룹! 네, 이지훈 쌤 존경합니다. Setelah itu, Bu Li menemui wakil kepala sekolah Jung, memberitahu kalau anggota studi grupnya sudah ada 5 orang, jadi Pak Jung harus segera meresmikannya. Dia juga memberi laporan kalau Pi Hanwul ada hubungannya dengan kasus yang menimpa Yunwo. Membuat Pak Jung tak senang karena sikap berani Bu Li mengingatkan dirinya pada seseorang. 이렇게 두고 보실 거예요? Nah, karena studi grup mereka kini sudah diresmikan, Bu Li akan mengajak mereka pergi ke Seoul untuk belajar dari sekolah yang udah lama mengadakan studi grup. Besoknya mereka siap-siap berangkat ke Seoul, dan yang paling mencolok adalah penampilan Li Jun berdandan layaknya juragan waduk sambil membawa bendera sekolah. Masalahnya, bendera itu tak sengaja mengenai wajah dua berandalan ini hingga Li Jun harus digeplak 1 kali. Untungnya ada Jiwo yang jago berkelahi sehingga dua berandalan itu babak belur lalu minta maaf. Tak berselang lama, Bu Li datang menanyakan soal Gamin yang belum kelihatan. Gamin ternyata kesiangan akibat semalam susah tidur karena terlalu gembira. Menyuruh mereka agar pergi duluan. Singkatnya, mereka tiba di sekolah Manil, disambut langsung oleh teman Bu Li semasa kuliah bernama Park Puyol. 안녕하세요. 오, 역시 같은 장학생. 양경쌤. 얘들아, 그런 거 아니야. Ruangan studi grup di sekolah ini sangatlah luar biasa modern, di mana seluruh anggota difasilitasi 1 tablet per orang untuk menunjang belajar mereka. 스터디 그룹식 좋다. 얘들은 태블릿 PC로 또. 저거 기와펜이야. 저거 윤가민이 보면 기절하겠다. Hanya saja saat memeriksa grup chat, mereka salah menulis nama sekolah. Harusnya sekolah Manil, tapi mereka menulis Manik. Mereka sih tertawa aja, karena mereka yakin tak ada sekolah bernama Manik. Namun di luar dugaan, sekolah Manik ternyata ada, lokasinya juga gak begitu berjauhan. Dan Gamin malah masuk ke sekolah Manik. 여기가 맞겠지? Di tempat lain, tepatnya di sekolah Hanseon, Hanwul membabad habis para murid di sana. Dan tujuan utama Hanwul adalah murid ini namanya Gang Dongsu. Meskipun udah meminta ampun dan berjanji akan mengadakan ranking gelut seperti di STM Yusong, Hanwul tetap mematahkan kakinya. Ya, Hanwul sengaja berbuat seperti itu agar mereka ketakutan. Dan kalau sudah takut, maka dia akan lebih mudah mengatur semuanya. Karena dia ingin mencapai lebih tinggi daripada yang udah dicapai ayahnya. 상병은 이렇게 들려서 뭐하게? 밟고 올라서야지. Nah, biar mereka gak canggung, Sehyun mengusulkan agar mereka saling berkenalan. 그러니까 개무시당하지. Kebiasaan buruk yang masih mereka bawa-bawa itu membuat salah satu siswi di sana pergi, gak mau berteman dengan orang yang selalu melakukan kekerasan. Jiwo sempat ingin marah, tapi keburu dihentikan oleh Yewon. Sehyun berkata, meskipun mereka berasal dari STM Yusong yang dikenal buruk, tapi tujuan mereka datang ke sini adalah untuk belajar. Sumpah deh. Salah satu siswa menjelaskan alasan kenapa mereka benci kekerasan, karena para murid Manil sering mendapat pembulian dari sekolah sebelah. Siswa ini bernama Junmin, murid SMA Manil yang sekarang dipaksa buat ngaktifin kartu ATM-nya oleh siswa Manik. Murid yang memakai jaket biru ini merupakan pimpinan mereka,
menyuruh anak buahnya untuk menelanjangi Junmin dan dia akan pergi dulu ke toilet. 야, 똥 싸고 올라니까 이 새끼 바지 벗겨서 동영상이나 하나 찍어놔. Salah satu dari mereka melihat ada seseorang datang ke sekolah ini membawa tas sekolah. Dia yakin kalau murid itu adalah anak orang kaya. Balik lagi ke sekolah Manil, siswa ini tahu kalau temannya Junmin pasti sekarang sedang dibully di sekolah sebelah, makanya dia datang terlambat. Seyun bertanya kenapa mereka tak melapor saja ke orang tua mereka. Lagian dia tahu kalau murid-murid di sekolah Manil memiliki orang tua kaya ataupun pejabat. Bulan lalu pernah ada murid yang melapor ke orang tuanya, tapi orang tuanya malah jadi sasaran amukan para murid berandalan itu. Hingga sampai sekarang, si orang tua itu berada di rumah sakit. Siswa ini kesal mengapa gedung sekolah mereka harus berdekatan dengan sekolah Manik. 마니꼬? Yah Gamin, yang belum tahu kalau sekolah ini adalah sekolah brengsek, mengira kalau tulisan-tulisan di dinding itu adalah sebuah karya seni. Dan menyangka kalau ceceran darah yang ada di lantai adalah perjuangan murid yang giat belajar. Tiba di atas, Gamin bertanya di manakah ruang studi grup sekolah ini. Mereka hanya tertawa, kemudian bertanya dari manakah Gamin berasal. Saat mendengar STM Yusong, mereka jadi tahu kalau sekolah itu memiliki peringkat tertinggi dalam urusan gelut. Menyangka kedatangan Gamin ke sekolah ini adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan. Seorang murid diam-diam mengambil apar untuk menguji kemampuan Gamin. Dan Gamin mulai nyadar ada yang janggal dengan sekolah ini. Sementara di dalam, Junmin terus dipaksa nelpon orang tuanya agar mengaktifkan kembali kartu ATM-nya. Belum tahu kalau di luar sedang ada pertarungan. Karena penasaran, orang ini pergi keluar untuk melihat keadaan, dan dia sangat terkejut melihat teman-temannya sudah pada tumbang. Lalu setelah itu... Gamin lalu memberikan kacamata itu pada Junmin. Junmin terus menatap Gamin karena sepertinya Gamin tidak asing buat dirinya. Gamin kemudian dapat telepon dari teman-temannya kalau dia pasti masuk ke sekolah Manik. Bertanya apa Junmin ada di sana. Junmin yang ketakutan menyarankan Gamin agar segera pergi dari sini karena sebentar lagi kuman air akan segera datang. Tapi terlambat karena orang yang dimaksud sudah datang. Gamin pun menyimpan HP-nya dalam keadaan masih nyala, lalu melawan kuman air itu. 뭐야? 택당? 어떻게? 그 새끼를 큰일 나겠다고. 깡패짓 하고 싶으면 너희끼리 해. Akhirnya mereka pun bisa belajar bersama dipandu oleh Pak Puyol, teman kuliah Bu Li. Selesai belajar, mereka saling meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi tadi siang. Junmin juga mengajak Gamin ngobrol berdua, memakai kacamatanya agar Gamin bisa mengingatnya. Ya, ketika SMP, Junmin adalah anak yang selalu menolak Gamin ikut ke dalam studi grupnya. Makanya dalam kesempatan ini dia meminta maaf bukan karena telah diselamatkan, melainkan karena dia sudah menyadari kesalahannya waktu itu. Dulu dia tahu meskipun Gamin adalah siswa yang belegug atau bodoh, tapi Gamin adalah siswa yang rajin. Dia ingin Gamin terus bekerja keras karena dengan begitu dia akan menjadi murid nomor 1. Tidak hanya di sekolahnya, tapi juga di negara ini. Membuat Gamin terharu meneteskan air matanya. 뭐야? 인간이 웃냐? 야, 여기 운다. Kembali ke sekolah, Gamin langsung mengajak teman-temannya ke sebuah ruangan karena mereka akan diberi ruangan khusus untuk belajar. Sayangnya, ruangan yang diberikan wakil kepala sekolah ini sangat kotor, bahkan cocok dijadikan tempat uji nyali. Balauka. Tapi Gamin tak mengeluh. Dia akan menata ulang tempat ini dengan bantuan teman-temannya.
그럼 일단 청소부터 해볼까? 분수를 치워보자. Membuat Bu Li sangat bangga dengan mereka. Setelah itu, Bu Li terlihat akan masuk ke ruang komite sekolah, teringat percakapannya dengan Pak Puyol bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan di STM Yusung. Dia menemui Pak Oh, Dewan Komite Guru, agar menghukum Pihanwul demi kemajuan sekolah ini. Tapi Pak Oh menolak, bahkan membuang proposal yang dibawa oleh Bu Li. Menurutnya, resikonya terlalu besar, tidak cukup dengan modal keberanian saja. Pak Oh ingin Bu Li merubah peringkat anggota studi grupnya minimal masuk ke jajaran 10 besar, sebelum dia berani bertaruh buat Bu Li. Singkat cerita, ruangan amburadul itu telah disulap Gamin jadi ruang belajar yang nyaman. Seorang murid terlihat sangat terkejut melihat tempat merokoknya kini jadi ruang belajar. Murid ini namanya Kim Ho. Konon katanya dia murid terpintar di kelas 10. Oke lah, pinter, tapi belagunya itu loh. Anjing, itu muka kayak minta dihajar. Saking polontongnya, dia mematikan rokok di atas buku Sehyun. Gamin ingin memberi pelajaran, tapi Sehyun menghadangnya karena Kim Ho memiliki hubungan dengan wakil kepala sekolah. Untungnya, Bu Li keburu datang, hingga si muka jajar genjang ini pergi meninggalkan ruangan. Bu Li langsung memberikan motivasi kepada kelompok studi grupnya, dimulai dari membahas ranking yang mereka dapat di semester sebelumnya. Jiwo menempati peringkat 180 dari 220 siswa. Lee Jun peringkat 132, Hyewon peringkat 162, dan yang lebih parah adalah Gamin, yakni peringkat 219 dari 220 siswa. Beda dengan yang lainnya, Sehyun berada di peringkat kedua dari seluruh kelas. Bu Li berharap semester nanti ada perubahan besar dalam peringkat akademik mereka. 잘 듣고 따라하면 할 수 있어. Saat pulang sekolah, Sehyun pamit duluan karena ayahnya sudah menunggunya. 안녕. 왜 저래? Dalam perjalanan pulang, Sehyun teringat dengan masa kecilnya yang selalu mendapat nilai 100. Dan bocah yang di belakang adalah Kim Ho, murid yang tadi datang ke ruang belajar. Tak jarang ketika pulang sekolah, Sehyun melihat banyak orang berkerumun di depan rumahnya karena orang tuanya selalu bertengkar hebat. Dan hal itu selalu dijadikan bahan bulian oleh Kim Ho serta yang lainnya. 너 거지야? Secara kebetulan, Sehyun bertemu lagi dengan Hyewon lalu mengajaknya jalan bareng. Namun sialnya, mereka malah bertemu dengan Kim Ho CS. Alhasil, Sehyun kembali dijadikan bahan bulian, begitupun dengan Hyewon yang jadi bulan-bulanan Mihe si anggota OSIS. 네가 있다고. 너 오늘 존나 잘 걸렸어. 오늘도 하면 나대봐. 왜? 남자 새끼들 안 그만해라. 앞가림도 못하는 찐따 새끼들이 쌍으로 마시는 애가 왜 이런 루저 새끼랑 같이 다니는 거야? Sehyun berusaha melawan, tapi dia tetap KO. Kim Ho akan mengajak Hyewon kencan, daripada dia harus kencan sama orang miskin dan pecundang seperti Sehyun. Tapi 안 내면 진 거 가위바위보. 어때요? 안 내면 진. Gamin juga mengambil HP para berandalan itu agar mereka tidak memfoto kejadian tadi. Gamin berusaha menghibur Sehyun, tapi Sehyun yang merasa benar-benar seorang pecundang memutuskan untuk pergi dari sana dengan rasa kecewa. Pulang ke rumah, Sehyun langsung ditampar oleh si Komar ayahnya karena Sehyun tak kunjung juga ke tempat kerjanya. Komar memaksa Sehyun bekerja karena dia ingin Sehyun membayar utang-utang ibunya. Sehyun berjanji akan membayarnya, tapi nanti setelah dia lulus SMA. Gamin yang merasakan penderitaan Sehyun membujuknya agar nginap di rumahnya saja. Tapi Sehyun tetap menolak, meminta Gamin agar cepat pulang saja. 도와줄 수 있는 거잖아. 친구끼리. 나도 네가 도와줘서 너무 고마워. 늦겠다. 얼른 들어가.
Di saat bersamaan ibunya mengirim pesan kalau jam malam Gamin akan berakhir 25 menit lagi. Masalahnya, saat jalan sendiri, Sehyun malah melihat Kim Ho tak jauh dari sana. Berusaha menghindar, tapi malah lari ke arah yang salah. Alhasil, dia harus bertemu lagi dengan Kim Ho yang ingin melampiaskan kemarahannya kepada Sehyun. Tiba-tiba, HP Sehyun bergetar. Si koplok ini memberi waktu agar Sehyun mengangkat teleponnya, menyangka kalau itu dari ayahnya. Ternyata telepon itu dari Gamin yang memberinya arahan dari kejauhan. 지금 왼쪽을 들어봐. 오른쪽으로 앉아. Masalahnya, HP Gamin ternyata kehabisan bensin, jadinya dia harus turun ke bawah. Untungnya, secara kebetulan, Sehyun mengangkat kepalanya dan itu tepat mengenai rahang si Kim Ho. Sementara itu, Pinhanul didatangi oleh si Mamin yang baru saja menyelesaikan pekerjaan dari kliennya. Dia menghajar orang yang telah membuli kliennya, bahkan mengancam akan membunuh si pembuli jika dia masih berani mengganggu orang lemah. Menariknya, Mamin tidak dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan kelemahan kliennya, di mana si klien mengirimkan foto ayahnya yang seorang dosen telah berselingkuh dengan mahasiswinya sendiri. Untungnya cuma dosennya gak pakai embel-embel agama kayak di Konoha. Nah, karena suka dengan kegaduhan, Mamin sengaja mengirimkan foto itu kepada orang yang tadi dia pukuli, sehingga orang itu jadi tahu siapa orang yang menyewa jasa Mamin. Beralih ke Gamin yang akhirnya berhasil membujuk Sehyun untuk tidur di rumahnya. Masalahnya sekarang ibunya sudah menunggunya dari tadi, protes karena akhir-akhir ini Gamin sering sekali telat pulang. Jadi Gamin harus siap-siap karena besok ibunya akan mengatur kepindahan sekolahnya. Di kamar, Gamin meminta Sehyun berjanji akan tetap meneruskan studi grup mereka meskipun Gamin harus pindah sekolah. Karena yang Gamin tahu, ibunya tak pernah main-main dengan ucapannya. Dulu saat masih kecil, ibunya pernah bilang bahwa dia tidak peduli dengan nilai jelek Gamin, yang penting dia tidak berperilaku buruk. Itulah alasan kenapa dia tidak boleh pulang malam, karena ibunya takut dia kumah onam terjerat kehidupan malam. Tak lama kemudian, ibunya datang memberikan daftar sekolah yang harus dipilih Gamin selanjutnya. Sebelum tidur, Sehyun sempat bertanya kenapa Gamin selalu giat belajar, padahal ibunya adalah orang kaya dan tidak terlalu mempedulikan nilai pelajarannya. Jadi dulu saat masih kecil, Gamin selalu menjadi sorotan media, dibesarkan oleh ayah yang jenius, tapi dia tak mewarisi kepintaran sang ayah. Hal itu menjadi beban mental tersendiri bagi Gamin, makanya dia ingin menjadi pintar agar tidak menjatuhkan nama baik keluarga. Membuat Sehyun sadar bahwa setiap orang punya beban masing-masing. Besoknya, Mihyun, ibu si Gamin, benar-benar pergi ke sekolah membicarakan kepindahannya dengan kepala sekolah. Menurut Sehyun, Gamin tidak bisa pindah ke sekolah lain di kota ini selain memiliki nilai terendah. Dia juga merupakan pindahan STM Yusong yang memiliki citra buruk di kota ini. Namun saat mendengar kalau Mihyun akan memindahkan Gamin ke Seoul jika tidak ada sekolah yang mau menerimanya, mereka jadi panik. Setidaknya mereka harus menunjukkan bahwa STM Yusong tak seburuk yang dipikirkan Mihyun. Mereka sengaja menyingkirkan si Dadang yang terlihat sedang nyebat. Tapi tetap saja mereka tak bisa menutupi semuanya, seperti puntung rokok yang berserakan ini. Mereka lalu berusaha mengulur waktu sambil menunggu Bu Li datang.
아, 정말 너무 똑똑해서 모르는 문제도 알기 학교 등수 따윈 아줌마한테 큰 의미가 없거든. 저희 가민이가 필요합니다. 성공부에서 가장 강한 남자고. 사실 저 Gamin yang merasa malu meminta ibunya agar terus jalan. Tak lama kemudian Bu Li datang, berjanji akan berusaha membujuk Mihyong, ibu Gamin, semampu dirinya. Di ruang guru, wakil kepala sekolah terkejut melihat ada satu proposal di mejanya. Guru yang lain menjawab bahwa itu dari Bu Li. Di jalan, Gamin dapat pesan dari Jiwo di grup chat studi grupnya bahwa mereka ada di belakang Gamin. Setelah melakukan tikung-menikung, mobil Gamin akhirnya terlihat. Masalahnya, mereka tiba-tiba dicegat oleh geng motor. Putaran itu menjadikan Lee Jun mual, langsung kongkorongok ketika membuka pintu. Komplotan geng ini tak segan-segan merusak mobil lain jika mereka berani macam-macam. Dan ternyata itu semua adalah ulah si Tae-oh yang masih penasaran dengan Gamin. Lee Jun berkata bahwa Gamin akan pindah sekolah, tapi Tae-oh tetap gak akan bisa jadi nomor 1 karena Lee Jun lah yang akan menggantikan Gamin. Jiwo menahan Ibu Lee agar tidak keluar, biar dia saja yang membantu Lee Jun. Lee Jun menyuruh Jiwo agar pergi lebih dulu membawa rombongan, kalau urusan ginian mah biar dia yang urus. Jiwo tahu Lee Jun sengaja menyuruh dia pergi duluan karena Lee Jun selalu mabok darat. Maklumlah, biasa naik cator, sekarang naik mobil bagus. Bu Li pun akhirnya pergi sambil iseng membanting motor si Tae-oh. Lee Jun sekarang terlihat pede karena sebelumnya Lee Jun pernah diajak ke taman dan diajarkan satu teknik terlarang oleh Gamin. Makanya sekarang dia tinggal mempraktekannya. Sayangnya, posisi Tae-oh masih terlalu jauh. Sementara itu, Gamin dan ibunya telah sampai di agen properti untuk menyewa rumah di Seoul karena Gamin akan pindah sekolah ke sana. Tak berapa lama anak-anak ini juga tiba di sana, disusul oleh Bu Li. Karena udah pada kenal, mereka pun pergi ke kafe, ngobrol dari hati ke hati. Hanya saja, pertemuan itu tak mengubah niat Mihyong untuk memindahkan putranya. Bu Li berkata, bukankah Mihyong sendiri yang menyuruhnya agar melawan ketidakadilan dan merubah hal jelek menjadi baik. Kata-kata itu Mihyong ucapkan ketika mereka sedang menghadiri upacara kematian Jung Hwa yang tidak lain adalah ibu si Gon-yop. Untuk itu, Bu Li mohon agar membiarkan Gamin tetap sekolah di STM Yusong karena teman-temannya sangat membutuhkan Gamin. Dia yakin dengan program studi grup yang anak-anak buat akan menjadikan sekolah Yusong jadi lebih baik. Mihyong sepertinya mulai luluh, tapi hal tak diduga datang menghampiri mereka. Hal itu disebabkan proposal yang diberikan Bu Li kepada wakil kepala sekolah kini bocor ke tangan Han Wol, yang isinya ingin Departemen Pendidikan menginspeksi STM Yusong. Dan Mamin siap memberi pelajaran kepada Bu Li seperti yang pernah mereka lakukan terhadap guru lain setahun yang lalu. Dengan nada gemetaran, Bu Li mencoba tenang, meminta para berandalan ini menunggu karena urusannya dengan Mihyong belum beres. Mamin mengancam akan membuat kacau tempat ini jika Bu Li masih menolak ikut dengan mereka. Seorang murid tiba-tiba datang akan memukul Bu Li, namun
Miyong sepertinya mulai ngerti dengan situasi yang terjadi, makanya dia memutuskan untuk membantu mereka hari ini. 아줌마한테 혼나야겠다. 골치 아프거든. 즐겨하는 애만 하고 Bully berusaha melaporkan kejadian ini pada polisi, tapi Mamin keburu menembaknya meskipun gak tepat sasaran. Mamin kembali mengarahkan pistolnya ke arah Bully, tapi Gamin berhasil membelokkan arah pistol tersebut. Hingga bola besi itu mengarah ke kaca dan gagang pintu jatuh menimpa Mi-hyung. Besoknya saat mau berangkat sekolah, Gamin sengaja tak memakai kacamatanya. Dia menghiraukan sapaan satpam komplek dan juga anggota OSIS geblek ini. Dia langsung naik ke atas karena tahu penyerangan kemarin adalah ulah Han-woo. Han-woo sudah menduga bahwa Gamin akan melakukan hal ini. Dia menyuruh 3 kurawanya untuk memukul Gamin secukupnya. Sebelumnya, Gon-yop rupanya sudah memperingatkan Gamin agar tidak gegabah menyerang Han-woo. Karena Han-woo selalu dalam pengamanan trio macan. Dan yang paling jago adalah si rambut pirang ini. Tapi Gamin tak peduli, dia bertekad akan melumpuhkan mereka bertiga. 깝치 말고 조용히 학교 다녀. Gamin teringat dengan nasihat gurunya, kalau lagi gelut, usahakan jangan terbawa emosi dan hati sedang jengkel. Jadi, kalemkeun we mang, kalem, enjoy coy. 그 동요하는 마음으로 그 누구도 이길 수가. 아이 씨발 한 번에 말고 1대1로 다이다이 까도 안 되나? 셋 다 이길 수 있으니까 오라고 한 거야. 조금 찝찝할 뿐이지. Dan inilah tendangan yang harusnya dipraktekkan Lee Jun kemarin. Saat turun, dia melihat poster studi grupnya dirobek. Terkadang dia merasa menyesal. Mungkin kalau dia tidak punya ide mendirikan studi grup, semuanya akan baik-baik saja. Teman-temannya akan hidup tenang dan ibunya tidak akan berada di rumah sakit. Tapi semuanya sudah terlanjur. Tinggal bagaimana dirinya menyingkirkan Pi Han-woo. Nah, 15 menit sebelum pemukulan itu terjadi, Pak Jung sengaja mengumpulkan para murid di aula. Memberikan pidato sambil bertanya, siapakah di antara kalian yang ingin menjadi gangster setelah lulus sekolah? Semua murid tersenyum kebingungan. Wakil kepala sekolah ini berkata ada seseorang yang ingin merusak citra sekolah dengan mengirim petisi kepada pihak Departemen Pendidikan untuk memeriksa sekolah ini. Karena dikira sekolah ini adalah tempat pelatihan preman. Pak Jung juga langsung mempersilahkan Bu Lee agar memberikan komentarnya terkait masalah ini, sekalian minta maaf di hadapan para murid. Sejenak terdiam, Bu Lee akhirnya memberanikan diri naik podium untuk memberikan penjelasannya. Bu Lee berkata bahwa sekolah ini sudah dalam keadaan tidak normal. Dia memang baru mengajar, tapi dia sudah tahu kondisi sekolah ini sejak dulu. Setahun lalu, gurunya Bu Jung Hwa pernah berkata tepat di hari ulang tahunnya, bahwa dia punya keinginan untuk merubah STM Yusong ke arah yang lebih baik. Tapi 2 minggu setelahnya, dia ditemukan tewas karena ditikam seseorang.
Jadi, dia datang ke sini adalah untuk meneruskan cita-cita beliau menjadikan STM Yusong menjadi sekolah terbaik. Menghilangkan perundungan serta melindungi yang lemah. Pajung segera naik ke atas mengambil mic dan di waktu yang sama Gamin datang melakukan pemukulan dan sempat dibalas oleh Hanwul. Gamin tahu Hanwul pasti kesakitan karena dia juga sama seorang manusia, bukan sendok tembok. Makanya dia memperingatkan Hanwul agar dia tidak sok jago. Setelah kejadian itu, seperti biasa, trio bigos sekolah ini terus membicarakan kejadian tadi. Sementara itu, di atas gedung sekolah, Daichol marah-marah kepada Sanchol. Bisa-bisanya dia masih belajar kosakata di tengah ancaman pemecatan oleh Hanwul. Sanchol sih gak peduli, lagian masih banyak pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang. Membuat Daichol tambah ngamuk, ingin membahas soal kakeknya, tapi keburu dilerai oleh Minchol. Di tempat lain, Mamin terus memanas-manasi Hanwul agar segera bertindak, tapi Hanwul masih kelihatan santai, karena sepertinya dia masih memiliki rencana lain yang ada hubungannya dengan Sanchol. 보호하겠다잖아. 네 아저씨, 그거 순철이 형 어때요? Sanchol sendiri kini berada di rumah sakit nemenin kakeknya yang sedang sakit. Menariknya, meskipun sedang sakit, si kakek tak pernah berhenti belajar. Karena menurutnya, orang yang berhenti belajar sama dengan orang mati. Sanchol lalu menemui bagian administrasi, meminta waktu karena untuk saat ini dia belum bisa membayar tagihan kakeknya. Untungnya, mereka mengerti dengan keadaan Sanchol yang masih bersekolah belum punya penghasilan. Saat di ruang tunggu, Sanchol berniat ingin membeli minuman, tapi sayang dia kurang gope. Untungnya ada seseorang yang menambahkan koin sehingga dia bisa minum, dan itu adalah Gamin. Setelah ngobrol situasi kemarin, Sanchol akhirnya mengerti kenapa Gamin ingin menghajar Hanwul. Bertanya apa ibunya baik-baik saja. Gamin menjawab mungkin besok ibunya bisa pulang. Gamin penasaran kenapa Sanchol mau bekerja untuk Hanwul, padahal dia melihat sendiri kalau saat itu dia menyimpan kartu kosakata, tanda kalau Sanchol masih ingin belajar. Sanchol menjawab dia sengaja dekat dengan Hanwul, berharap suatu saat dia bisa bekerja di Yongbek Construction, salah satu perusahaan besar di Korea. Tak berapa lama, Daichol menelepon. Dalam keadaan babak belur, dia memberitahu kalau dua orang utusan geng Yongbek sedang mencarinya. Tapi terlambat karena dua orang itu sudah tiba di sana. Yang ada kutil di bawah mata namanya Sonho, dan satu lagi Jaesung, pelatih gelut geng Yongbek. Mereka mengajak Sanchol keluar, dan Sanchol sepertinya tak bisa menolaknya. Menyuruh Gamin agar tidak ikut campur. Saking buru-burunya, HP Sanchol ketinggalan di kursi, padahal kakeknya membutuhkan dirinya. Alhasil, untuk sementara waktu, Gamin berusaha menggantikan Sanchol, memeriksa lembar soal yang dijawab oleh si kakek. Jadi, meskipun udah tua, si kakek ini masih giat belajar, dan dia sangat senang walaupun jawabannya hanya benar 4. Karena kemarin, dia hanya benar 3. Itu berarti dia sudah lebih baik dari hari kemarin. Sebelum pergi, si kakek ingin Gamin memberitahu cucunya bagaimana menyenangkannya belajar. Besoknya, media memberitakan telah terjadi pembunuhan di dekat pelabuhan Ancheon. Dan pelakunya diduga adalah seorang pelajar yang berambut pirang. Mereka yakin kalau itu adalah Sanchol karena seragam pelaku sama dengan mereka. Dan benar saja, Nataiman datang mencari Gamin karena semalam Gamin sempat ngobrol dengan Sanchol. Gamin membeberkan semuanya kepada Nataiman kecuali sesuatu yang diperintahkan oleh Songho kepada Sanchol. 너 오늘 할 일이 좀 많다. 아주 긴 밤이 될 거야. Gamin bertanya apakah Nataiman yakin kalau Sanchol adalah pelakunya. 저 근데요. 뭐 현재로서는 가장 유력한 용의자라고 봐야지. 내 생각이 중요하냐?
Seolah-olah Gamin tidak percaya kalau Sancol melakukan perbuatan keji seperti itu. Di ruang belajar, Sehhyun ikut menyelidiki kasus-kasus yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Semenjak Hanwol masuk ke sekolah ini, tingkat kriminal remaja jadi naik drastis, bahkan mengalahkan kriminal orang dewasa. Artinya, kemungkinan besar ada pihak yang memanfaatkan kaum remaja untuk berbuat kriminal menggantikan orang dewasa. Mereka sengaja melakukan itu karena kaum remaja, khususnya pelajar, akan mendapat keringanan hukuman meski mereka berbuat jahat. Ketika mau pulang, Gamin dihampiri oleh Daechol, meminta tolong kalau Sancol bukanlah pelakunya. Tiba-tiba, Jae-sung datang menghajar Daechol. Gamin berusaha melerai, membuat Jae-sung tersinggung, ingin menghajar Gamin, namun malah ini yang terjadi. Daechol bercerita bahwa dia sempat melihat Cho Yun-sung membersihkan pisau yang udah berlumuran darah. Cho Yun-sung ini merupakan salah satu petinggi geng Yongbek. Besoknya, mereka kembali membahas soal Sancol. Setahu Sehhyun, apabila ada geng Yongbek yang melakukan kejahatan, maka prajurit cadangan seperti Sancolah yang akan mereka korbankan. Hal itu membuat mereka semakin yakin bahwa Sancol bukanlah pelakunya dan mereka siap membantu menemukan pisau yang dicuci itu. Malamnya, Gamin, Jiwo, dan Lee Jun sudah berada di gedung geng Yongbek memakai seragam tim cadangan geng tersebut, hasil dari mengalahkan 3 gangster waktu Lee Jun diculik. Mereka akan diawasi oleh Sehhyun dan Hyewon yang mengamati mereka dari kejauhan. Mereka sempat dicegat oleh 2 orang penjaga, tapi untungnya mereka masih ingat dengan nama pemilik baju yang mereka pakai. 오케이, 들어가. 감사합니다. Singkatnya, mereka telah masuk ke dalam gedung, melihat banyak petarung cadangan geng Yongbek berada di sana. Sehhyun dan Hyewon menyarankan mereka agar pulang saja karena ini terlalu berbahaya, tapi mereka menolak. Lagian tugas mereka hanya mencari pisau yang disembunyikan itu. Di sana ada juga Sancol yang ikut gabung dengan para petarung cadangan. Dengan drone yang mereka terbangkan, Sehhyun dan Hyewon melihat Pi Han-wol sedang melakukan pembicaraan dengan anak buahnya di lantai 4, tepat di mana posisi teman-temannya berada. Sialnya saat Pi Han-wol akan turun, mereka malah akan turun menggunakan tangga darurat karena liftnya sedang rusak. Untungnya, Jiwo dan Lee Jun berhasil sembunyi, tapi mereka kehilangan Gamin. Saat berjalan, Song Ho seperti mendengar ada suara pintu ditutup, segera memeriksa ke atas. Untungnya, Song Ho tak menemukan apa-apa di sana karena Gamin sembunyi di atas teras atap. Tapi masalahnya sekarang, Gamin jadi tak bisa keluar karena pintu telah dikunci. 잠겼나? Sedangkan di bawah, para petarung cadangan ini segera berbaris menyambut kedatangan Han-wol dan yang lainnya. Han-wol lalu memanggil Sancol ke depan, memberinya uang setas penuh sebagai kompensasi untuk mengakui pembunuhan kemarin. Dan Sancol bersedia demi membayar tagihan rumah sakit kakeknya. Gamin melakukan komunikasi dengan rekan-rekannya, memberitahu kalau dia terjebak di atas gedung. Sial bagi Jiwo dan Lee Jun yang harus kepergok oleh Siubi yang baru saja tiba di gedung itu. Mereka memutuskan untuk berpencar. Lee Jun akan menghadapi Siubi, sedangkan Jiwo mencari barang bukti pembunuhan. Siubi mengeluarkan pisau cutter-nya, tapi Lee Jun sama sekali gak takut. 아자! 아자! 갱생맨! Sementara itu, Sehhyun melihat kehadiran Nataiman di bawah, dan Gamin diharapkan segera pergi dari sana sebelum Nataiman membawa Sancol. Sedangkan Jiwo masuk ke ruang Pi Han-wol,
mencari pisau yang digunakan membunuh itu. Dia memang mendapatkannya, tapi seseorang terdengar akan masuk ke ruangan tersebut. Jiwo langsung bersembunyi di bawah meja, menahan napas agar tidak ketahuan. Orang itu ternyata Song Ho, memakai gelang GPS di kakinya, tanda kalau dia adalah seorang tahanan percobaan. Dan ciluk. Bah. Beralih ke rumah sakit, si kakek menanyakan Sancol kepada Daechol dan juga Minchol. Mereka menjawab kalau Sancol sedang belajar karena sebentar lagi ada ujian tengah semester. Si kakek pun kembali bertanya kalau Sancol sedang belajar, kenapa kalian tidak? Mereka pun pamit, takut ketahuan berbohong. Di luar mereka sangat gelisah karena belum ada kabar juga dari Gamin. Mereka merasa malu karena tidak bisa berbuat apa-apa ketika temannya sedang kesulitan dan berniat akan menjual mobil sebagai ganti biaya pengobatan si kakek. Sama halnya dengan Jiwo yang kini dalam kondisi terdesak, dikejar Song Ho dan dicegat Jae-sung. Sempat melakukan perlawanan sampai pada akhirnya dikasih jackpot oleh si Song Ho. Gamin serta dua temannya terus melakukan komunikasi. Namun tiba-tiba Bu Li menelepon ingin melihat buku soal yang tadi dia berikan karena sepertinya ada kesalahan. Di saat bersamaan, Choi Yun Sung mengantar Pi Han Wol masuk mobil dan setelah Han Wol pergi, ya itu adalah buku Gamin yang gak sengaja jatuh ke bawah. Di saat bersamaan Gamin juga melihat Jiwo dibawa oleh dua orang anggota geng Yongbek. Dia jadi panik, terpaksa memutuskan telepon dengan Bu Li. Masalah rupanya dialami juga oleh Sehhyun dan Hyewon karena drone-nya tiba-tiba error dan muncul wajah Mamin di depan kamera. Song Ho memasukkan Jiwo ke dalam mobilnya, lalu memerintahkan Jae-sung agar membubarkan para pasukan cadangan. Namun ketika akan pergi, seseorang tiba-tiba menghadangnya. Jadi sebelumnya, Sancol sempat dibawa oleh Nataiman diinterogasi dengan pertanyaan yang menjebak. Nataiman bertanya kenapa Sancol menusuk korban sebanyak 3 kali. Sancol menjawab bahwa dia sedang emosi. Jawaban Sancol itu menguatkan dugaan bahwa Sancol bukanlah pelakunya, karena sebenarnya korban hanya ditusuk 1 kali. Nataiman kembali bertanya apakah semudah itu Sancol ingin menyerahkan hidupnya. Seketika Sancol teringat dengan si kakek yang ingin Sancol menjadi orang hebat sebelum dia meninggal. Dan sepertinya keinginan si kakek itu bisa dia wujudkan bersama Gamin. 공부 안 할 거예요? Alhasil, Sancol menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia dilepaskan dan kini akan berusaha menyelamatkan Jiwo. Tapi sayang, Song Ho masih terlalu kuat buat Sancol, menyuruh Sancol agar memanggil 2 sahabatnya jika dia ingin melawannya. Di waktu yang sama, Jiwo terbangun dari pingsannya, segera mencari pisau itu lalu keluar diam-diam. Song Ho memarahi Sancol, seharusnya dia terima saja penawaran Han Wol untuk mengaku sebagai pembunuh. Kata-kata itu terdengar oleh Jiwo, sehingga Jiwo tahu kalau Sancol emang tak bersalah. Di dalam gedung, Lee Jun akhirnya bisa mengalahkan si Yubi, meski dia harus terluka cukup parah. Beda halnya dengan 4 orang ini yang tetap gak bisa ngalahin si Song Ho, meski jurus Kadok Bangkong hingga jurus Gajah Nyilenglem udah mereka keluarin semua. Tapi Jiwo langsung sumringah melihat kembaran saya muncul dengan nuncakunya.
setelah berhasil meloloskan diri dari hadangan pintu atap. Gamin memberikan shock terapi dan dia balik dihajar saat akan membawa pisau. 내 앞에서 이소룡 모욕하지 마. 안경도가 있고 미쳤네. 윤가미! Gamin sempat terkapar, tapi dia mampu bangkit kembali menjadi lebih kuat. Dia mengeluarkan jurus larangan gurunya nomor 4, yakni pukulan kurang dari 1 inci. 주먹 찌르기엔 발주고 멀리 10인치 거리에서 타격하는 척경, 이를 1인치 펀치라 부르는 총경, 그리고 Gamin lalu menghampiri Sancol, mengajaknya agar serius dalam belajar, dan Jiwo juga dengan senang hati akan menerimanya. 공부? 형도 공부하고 싶잖아요. 내가 그래도 될까? 그럴 줄 알았다 이 개새끼! Tak lama kemudian, Sehun dan Hyewon datang berniat membantu teman-temannya, membuat mereka jadi tertawa. Hanya saja Gamin teringat sesuatu, lalu pergi meninggalkan teman-temannya. Sementara itu, Choi Yun Sung kini menjadi buruan Nataiman. Detektif ini meminta Yun Sung agar mengakui perbuatannya saat ini juga. Tapi dia tetap menuduh Sancol sebagai pelakunya, hingga Nataiman emosi dan langsung menggamparnya. Bukannya mengakui kesalahan, si Yun Sung malah mengeluarkan kerisnya, tapi... 노트 찾으러 왔다가 빈틈이 보이길래. Besoknya mereka kembali ke sekolah, terus belajar karena sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian tengah semester. Begitupun dengan si Sancol yang belajar sambil menjaga kakeknya. Karena uang tagihan rumah sakit telah dibayar oleh 2 sahabatnya hasil dari menjual mobil. Singkat cerita, ujian tengah semester pun dimulai. Mereka sangat serius mengerjakan soal. Dan setelah ujian itu selesai, mereka mengerubuti Sehun mencocokkan jawaban mereka. Gamin terlihat panik karena jawabannya banyak yang tidak sama dengan teman-temannya. Di kantor polisi, Nataiman sengaja membuat kaos khusus untuk para pemuda yang ingin membantu kepolisian menyelamatkan anak-anak muda yang tersesat di jalan yang salah. Dan Sancol adalah orang pertama yang mendaftar. Malamnya, Bu Li ditelepon Mi Hyong, ibu Gamin, menanyakan apakah ujiannya sudah selesai. Mi Hyong khawatir karena setelah ujian sikap Gamin akan sedikit berubah, terlalu takut memikirkan hasil ujiannya. Dan benar saja, saat teman-teman bermain, Gamin hanya terdiam. Bahkan saat giliran bermain, dia tak bisa mengendalikan kekuatannya. 내가 시험 답만 맞추고 나면 좀 이상해져서. 야 윤감이, 네가 300점보다 낮게 쳐서 기기 고장내고 Alhasil, mesin permainan itu rusak dan mereka hanya bisa makan mie instan karena uangnya habis dijadikan ganti rugi. Untungnya, Gamin memiliki teman-teman yang pengertian. Mereka berusaha menghibur hingga Gamin bisa tersenyum. Tak berapa lama Daechol menelepon bertanya apa Sancol bersama Gamin karena kakeknya sedang dalam kondisi sekarat tapi tetap maksa ingin melakukan ujian. Sancol sendiri dihadang oleh pasukan cadangan geng Yongbek karena gara-gara dirinya mereka jadi dibubarkan. Gamin dan teman-temannya pergi ke rumah sakit menghibur si kakek dengan membawa kertas ujian. Sancol yang baru datang tidak diperbolehkan masuk karena kakeknya sedang menjalani ujian didampingi Gamin.
Sayangnya setelah menjalani ujian, si kakek akhirnya meninggal dunia dan Gamin hanya bisa memberikan catatan si kakek kepada Sancol yang sebelumnya pernah juga diberikan si kakek kepadanya. Membuat Sancol tak bisa lagi menahan air matanya. Keesokan harinya, hasil dari ujian pun diperlihatkan. Hyewon dan Jiwo berhasil memperbaiki peringkatnya, tapi hasil mereka masih kalah sama Lee Jun. Dan Sehyun berhasil meraih peringkat pertama. Di luar dugaan, Gamin yang di awal-awal sangat khawatir dengan nilai ujiannya justru berhasil naik 10 peringkat dari 219 kini jadi 209. Bully pun memberikan hasil kenaikan peringkat itu kepada Pak Oh, komite guru, menagih janji akan mengusut kasus Pi Han-wul jika Bu Lee mampu menaikkan peringkat siswanya. Tentu saja berita itu menghebohkan para siswa, dan yang lebih heboh lagi, Sancol berani menghentikan mobil Han-wul agar tidak dibawa ke halaman sekolah. Karena sekarang dia diangkat menjadi anggota komite disiplin siswa. Jiwo dengan senang hati meledeknya, tapi tatapan Han-wul terus tertuju kepada Gamin. Saat jam pelajaran, tiba-tiba perkelahian antar siswa terjadi. Dan Han-wul tersenyum melihat itu.